Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, berhormat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah mungkin di hari ini kita akan membahas tentang satu bab yang insya Allah besok kita akan mempraktekannya. Besok malam kita akan mempraktekannya. Walaupun mungkin Bapak Ibu sering mempraktekan sholat ini, tapi fa inna dzikratan faul mu'minin, peringatan itu insya Allah akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Yaitu insya Allah kita besok malam, artinya hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad ya. Ahad malam Senin kita akan mempraktekkan salah satu sholat, itu sholat gerhana. Nah nanti coba kita akan bahas hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam kaitan dengan sholat gerhana ini. Tapi beberapa Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbicara tentang sholat sunat, mungkin ini sekedar memotivasi saya dan kita semuanya. Sholat sunat ini memiliki keutamaan yang begitu banyak. Ya, di sini minimal ada 7 keutamaan ketika kita bisa melaksanakan sholat sunat. Yang pertama, bahwa sholat sunat itu adalah akan menutupi kekurangan dalam sholat wajib kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan sholat sunat, maka ini akan menutupi kekurangan sholat wajib kita. Ya, jadi sholat wajib itu mungkin ada kekurangan di sana sini, maka ketika kita melaksanakan sholat sunat, maka itu akan menutupi. Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Imam Ar-Romli mengatakan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, kata beliau mengatakan, ar-rawatibu ma'al faraid wa hiya sunan at-tabi'atu laha. Sholat rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Wal hikmatu fiha, kata beliau, di antara hikmah kita melaksanakan sholat sunat rawatib itu adalah berarti kan sholat sunat tukammilu ma naqassa minal faraid, maka akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat fardu. Binaqsin nahwa khusyu'in katar kita daburi qiraatin, contohnya adalah seperti tidak khusyuk, tidak mentadaburi ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah inilah kata beliau adalah akan menutupi kekurangan sholat wajib kita. Dan memang ada hadis Nabi SAW yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul pernah menyampaikan amalan yang pertama kali akan dihisab itu adalah sholat. Jika sholatnya benar, jika sholatnya bagus, maka dia akan beruntung dan selamat. Namun jika sholatnya kurang ya, atau buruk, maka dia sengsara dan rugi. Tetapi dalam hadis itu disebutkan, jika sholatnya buruk, maka termasuk orang yang rugi. Jika ada kekurangan dari sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebutkan apakah hambaku mempunyai pahala sholat sunat untuk melengkapi kekurangan sholat wajibnya. Dan kemudian di akhir hadis disebutkan, summa yakunu sairu amalihi ala dzalika, dan seluruh amalnya seperti itu. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau ada yang wajib maka pasti ada yang sunnahnya. Kalau kita melaksanakan ibadah saum mungkin tidak sempurna, maka dilengkapi dengan saum sunnah. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah salat sunat ini adalah ibadah yang paling utama di antara ibadah sunnah. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau mengatakan, wa afdhalu ibadatil badani ba'da syahadatinis shalah. Amal ibadah fisik, kan ibadah itu ada ibadah fisik, ada ibadah harta. Nah, ibadah fisik yang paling utama itu kata beliau adalah sholat. Sehingga fafarduha afdhalul furud. Fardu itu paling utama, fardu yang paling utama dibanding yang lain. Sehingga kata beliau, wa nafluha
fardunya aja adalah sholat yang paling utama dibanding amalan-amalan wajib yang lain, berarti sholat sunnah adalah amalan yang paling utama. Yang ketiga, ini dulu pernah kita sampaikan, bahwa dengan kita melaksanakan sholat sunat akan menemani Rasul di surga. Ini pernah disampaikan di dalam kitab Bulughul Maram ketika kita membahas tentang bab sholat sunat ketika itu. Maka ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika itu Rabi'ah, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang biasa melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena beliau ini biasa melayani Rasul, maka Rasul ingin membalas kebaikannya itu. Maka Rasul ketika itu bertanya, "Sal, wahai Rabi'ah, silahkan kamu mau minta apa?" Maka Rabi'ah ketika itu menjawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya meminta, doakan saya supaya saya bisa menemani engkau di surga. Nah, kan kalau menemani di surga berarti ya masuk surga. Nah, kemudian kata Rasulullah, "Aw ghairu dzalika," ada yang lain enggak? Maksudnya selain amalan selain permintaan itu, ada enggak permintaan yang lain? Mau tambah enggak gitu, mungkin bahasa kitanya begitu. Kata Rabi'ah, "Wa dzaka," cukup itu saja. Maka ketika itu Rabi'ah mengatakan, Rasul mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Oleh karena itu wahai Rabi'ah, supaya cita-citamu, doamu terkabul, tolong saya. Apa? Perbanyak sujud. Nah, inilah pernah saya sampaikan Pak, perbanyak sujud itu berarti perbanyak sholat sunnah. Karena lamun Bapak Ibu ketika sholat wajib terlalu banyak sujudnya, berarti Bapak Ibu itu sering lupa. Ya kan, kalau dalam sehari sujud sholat wajib cuman berapa? 34 kan, 17 kali 2 kan? Berarti kalau Bapak Ibu sujudnya 36, berarti ada di satu sholat yang Bapak Ibu lupa, sehingga nanti sujud sahwi. Nah, berarti kan maknanya apa? Ya, sholat sunat. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, ketika kita sholat, maka dosa kita ini berguguran ketika ruku dan sujud. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Hibban, bidunubihi, maka dosanya itu akan didatangkan. Sehingga dosa itu akan berguguran ketika kita ruku dan sujud. Kemudian yang kelima dan keenam, ini dalam satu hadis disebutkan, akan dicintai oleh Allah. Nah, di ujung hadis disebutkan, ini hadisnya memang Nabi Ma'dan ini bertanya, "Wahai Thauban, ya, informasikan kepada saya tentang amalan yang menyebabkan aku masuk surga." Diulang-ulang sampai 3 kali Pak. Thauban waktu itu belum jawab. Nah, setelah 3 kali Thauban menjawab. Kata Thauban, "Pertanyaan itu pernah aku tanyakan kepada Rasulullah SAW." Dan apa jawab Rasul? "Alaika bikathratis sujud." Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Kenapa kata beliau? Karena tidaklah kamu sujud, 1 kali sujud saja kecuali. Nah, inilah
Jadi kalau Bapak Ibu berbicara, makanya para ulama itu ada yang disebut dengan sholat sunat mutlak, ada muqayyad. Jadi sholat sunat itu ada mutlak, ada muqayyad. Apa ini maksud dengan sholat sunat mutlak? Sholat sunat mutlak ini adalah sholat sunat ya, yang sholat mutlak ya, kait dengan sebab atau waktu. Itu namanya sholat sunat mutlak. Nah, kalau sholat sunat muqayyad, muqayyad ini adalah sholat sunat yang terikat dengan sebab atau waktu. Ini yang disebut dengan sholat sunat muqayyad. Nah, kalau kita berbicara tentang sholat sunat muqayyad, kalau tadi mutlak itu tidak terikat waktu dan sebab, kalau muqayyad ini disebutkan ada muqayyadun bil waqti. Sholat sunat yang terikat dengan waktu. Maksud terikat waktu itu, sholatnya berkaitan dengan waktu. Contoh sholat witir. Bapak Ibu tidak boleh sholat witir setelah subuh. Karena witir itu adalah dari ba'da isya sampai subuh. Bapak Ibu tidak boleh melaksanakan sholat duha jam 3 sore. Kenapa? Karena duha itu ada waktunya. Bapak Ibu tidak ini adalah sholat tahajud contohnya. Nah, ini adalah sholat sunat yang terikat dengan waktu. Nah, ada sholat sunat yang terikat dengan bisa babin mutaqaddim. Sholat sunat yang terikat dengan sebab, tapi sebabnya datang duluan, baru setelah itu sholat sunat. Jadi sholat sunat ini ada sebabnya, baru sholat. Jadi sebabnya duluan datang, baru sholat sunat. Yaitu apa? Contoh sholat syukrul wudhu. Bapak Ibu kalau syukrul wudhu, sholat dulu atau wudhu dulu? Kita sholat. Bapak Ibu kalau masuk ke masjid, namanya tahiyatul, masuk masjid dulu, baru kita sholat tahiyatul masjid. Sehingga kalau Bapak Ibu di luar, nggak perlu sholat tahiyatul masjid. Nah, itu kan berarti kan tidak perlu sholat tahiyatul di luar masjid. Maka ini harus masuk dulu. Sholat sunat tawaf. Tawaf dulu baru sunat. Artinya apa? Sebabnya datang, baru setelah itu sholat. Nah, ini adalah yang ketiga, Pak, ada yang disebut dengan bisa babin muqarinin. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Ada sholat sunat, yang sholat sunat terikat dengan sebab, sebabnya itu muncul bersamaan. Maksudnya apa, Pak? Sebab itu datang, gerhana. Kan sholat gerhana itu kapan dilakukan? Ketika terjadi gerhana. Sebelum gerhana nggak boleh, setelah gerhana nggak boleh. Sholatnya kapan? Dilakukan ketika kita idealnya dari mulai gerhana sampai selesai. Nanti kita lihat Bapak Ibu hadis-hadisnya. Nah, ini adalah yang disebut bisa babin muqarinin. Sebab dengan sholatnya itu berbarengan. Kan kalau tadi sholat syukur wudhu, sholat wudhu dulu baru beres wudhu baru sholat. Kan artinya apa? Sebabnya selesai baru kita sholat. Kalau ini adalah antara sebab dengan sholat itu berbarengan. Contohnya adalah sholat gerhana. Yang terakhir Pak, ada yang disebut dengan bisa babin mutaakhirin. Sholat dulu yang muncul, baru kemudian sebabnya muncul. Jadi sholat dahulu, baru sebabnya. Contoh sholat hajat. Kalau sholat hajat, hajatnya dulu ada atau sholat yang mengatakan ketika melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Nah, inilah Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang sholat sunat tersebut. Nah, ini adalah sholat sunat yang termasuk bisa babin muqarinin. Sholat sunat yang sebabnya itu berbarengan. Jadi sholat sunat yang sebabnya itu adalah berbarengan. Ini yang disebut dengan sholat sunat
apa diantaranya adalah sholat gerhana. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu, sholat gerhana itu ada dua kan, gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, gerhana bulan disebut dengan khusuf, sedangkan gerhana matahari disebut dengan kusuf. Jadi ada kusuf, ada khusuf. Nah, kalau kusuf pakai kaf itu artinya adalah gerhana matahari. Sedangkan khusuf itu adalah gerhana matahari khusuf atau dibalik, terlepas. Hadis yang pertama, hadis ini salah satu riwayat tentang Mughirah bin Syu'bah ini adalah ketika dalam perjalanan Rasul memakai sepatu, maka ketika itu mau dicopot sepatunya, kata Rasul nggak usah. Ketika mau sholat, mau wudu, kata Rasul, da'huma, tinggalkan wahai Mughirah, nggak usah dicopot. Nah, kata beliau, in kasyafatis syamsu. Nah, inilah Bapak kusuf, karena di sini in kasyafatis syamsu. Pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala ahdi. Nah, 'Jadi beliau tidak punya anak perempuan kecuali dari Khadijah. Nah, 630 sekitar jam 8.30 pagi Hijriah. Ini ada dari pernikahan Ta'ala. Kemudian itu sangat membuat kami sedih. Artinya Bapak Ibu, sedih itu normal ketika mendapatkan musibah. Tapi yang dilarang di dalam syariat itu adalah kalau orang bersedih tapi berlebihan. Maksud berlebihan Bapak, sampai menyalahkan takdir, itu yang nggak boleh Pak. Sehingga Bapak Ibu kalau kita terkena musibah, ada yang meninggal saudara kita, mungkin kehilangan sesuatu, itu adalah manusiawi sedih. Rasul pun pernah, bukan sekali Pak. Ada riwayat lain, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, ketika membahas tentang sabar, ketika cucu Rasul itu sedang sakaratul maut, itu digondeng oleh Rasul, Rasul meneteskan air mata. Para sahabat itu tanda petik nanya, "Mahadha ya Rasul, kenapa engkau sedih?" Kata Rasulullah, ya manusiawi, ini adalah air mata kasih sayang yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Nah, jadi ini adalah Rasulullah SAW pernah bersedih. Kapan? Ketika ditinggal wafat oleh putranya. Termasuk ketika ditinggal wafat oleh istrinya Khadijah, yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Rasul ketika itu bersedih. Kemudian faqalan nasu, orang-orang ketika itu mengatakan, in kasyafatis syamsu li mauti Ibrahim. Oh, berarti gerhana matahari ini
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Nabi. Inilah yang menyebabkan keyakinan jahiliyah ini kemudian apa? Tidak benar. Jadi ada matahari atau bulan ya, makanya Rasul mengingatkan bahwa sesungguhnya gerhana itu bukan karena kematian, bukan karena apa. Maka dalam hadis Nabi mengatakan ya keyakinan itu bukan disalahkan. Ini keyakinan yang nggak benar. Yang benar itu seperti ini. Utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Artinya di situ banyak kondisi masyarakat jahiliyah yang dulunya baik, kemudian karena lama, kemudian dibuat sebuah kemudian tadinya baik, kemudian jadi buruk. Kenapa? Karena akhirnya diputar balikan. Nah, ketika itulah Rasul datang liutammima makarimal akhlak. Salah satunya adalah tadi kebiasaan, keyakinan mereka. Dan kita juga ada apa ya? Halu dina dulang banyak. Kan seperti itu. Kenapa? Kenapa ada keyakinan-keyakinan. Nah, keyakinan-keyakinan ini maka dirubah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa? Faqala Rasulullah. Nah, Rasul kemudian menyampaikan, itu nggak benar bahwa tokoh yang meninggal dan lain sebagainya. Maka kemudian Rasul mengatakan inna syamsa wal qamar. Sesungguhnya matahari dan bulan itu ayatani min ayatillah, salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankashifani li mauti ahadin wala li hayati. Terjadinya gerhana bukan karena hidup atau matinya seseorang. Bukan karena kelahiran si fulan, bukan karena kematian si fulan, enggak ada. Tapi itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengajarkan fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat gerhana itu, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, maka Rasul mengatakan di sini, Pak, anjurannya apa? Ada dua yang disebutkan di sini. Pertama adalah fad'ullah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shallu, kemudian salatlah hatta tankashifa, sampai selesai gerhana tersebut. Jadi Bapak Ibu kalau lihat dari sini, bahwa apa yang dilakukan ketika terjadi gerhana, pertama berdoa. Ya, kenapa berdoa Bapak Ibu? Karena kita nggak tahu syifa, sampai selesai gerhana itu. Artinya sampai hilang gerhana itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan hatta tanjaliya. Tanjaliya itu adalah sampai hingga cerah kembali. Dalam hadis lain, fasallu, salatlah, wad'u, berdoalah, hatta yukshafa ma bikum, sampai gerhana itu hilang. Artinya sampai selesai berdoa dengan karena sehat, bahwa
ilmuwan kita akui. Tapi tentu semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan bab. Dan dari sinilah Bapak Ibu, para ulama juga melihat tuh Pak, baik melihat secara kasat mata atau memang secara astronomi, dengan sekarang disebut dengan hisab. Nah, sekarang gini Pak, kalau gerhananya terjadi di Kuningan, kita di Bandung, sholat jangan? Nggak usah. Kenapa? Karena di Bandung tidak gerhana. Kan pernah terjadi kalau nggak salah ya, gerhananya itu di daerah mana gitu. Nah Bandung tuh nggak terjadi, cuma deketan. Maka tidak perlu, karena dalam hadis fa idza ra'aitumu huma, kalau kalian melihat. Jadi kalau nggak melihat ya tidak perlu. Nah kemudian hadis berikutnya Pak, ini adalah kaitan dengan hadis ini. Sekali lagi dari hadis ini satu Pak, ketika terjadi gerhana nah di samping itu bersodakoh. Nah kalau bisa sodakohnya langsung dibagikan di hari itu juga. Jadi kalau bersodakoh mungkin paginya malamnya terjadi, kemudian langsung dibagikan. Bersodakoh. Silakan kalau Bapak Ibu mau numpeng gitu Pak ya. Kan sodakoh juga ya. Numpeng di rumah, bawa ke masjid, beres sholat, makan bareng. Apalagi kebetulan besok malam Senin kan ya. Malam Senin contohnya gerhananya kan sampai lumayan lama. Nah contohnya kalau nggak salah ada beberapa masjid kemarin, kami akan melaksanakan sholat gerhana jam 2.30. Karena memang jam 2.30 itu masih gerhana. Kan bisa aja contoh di masjid ini mengadakan gerhana, sholat gerhana jam 2.30 sampai setengah 4. Nah setengah 4 sahur bareng Pak di masjid. Nah kan sodakohnya apa? Bawa makanan. Harusnya usah kena masak lama tulami. Ya udah bawa masing-masing aja. Nanti tinggal di masjid tukeran. Barter banyak, diputar gitu. Kan bisa aja. Atau disimpan di luar gitu Pak. Nanti yang mau ngambil. Ada di satu masjid Pak, unik memang kejadian. Jadi gini, kalau pengajian itu ibu-ibunya bawa makanan masing-masing dari rumah, simpen aja di meja di depan. Nah begitu beres pengajian, nah udah nanti makannya apa yang dibawa tersebut. Emang enggak itu mah bersodakoh Pak. Ataupun bersodakohnya pakai QRIS boleh gitu ya. Atau mungkin pakai kenceleng nanti. Walaupun tidak mesti harus dibagikan di hari itu enggak. Dengan bab ini. Dan kemudian dalam hadis Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf, bahwa Rasulullah SAW ya, maka beliau mengeraskan bacaannya ketika terjadi gerhana bi qiraatihi fa shalla arba'a raka'atin fi raka'atayn, salat 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Inilah Pak bedanya salat gerhana itu. Caranya adalah 4 kali ruku, 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Jadi tata cara sholatnya gimana? Pertama takbiratul ihram. Kemudian setelah itu membaca membaca doa iftitah. Setelah itu membaca Fatihah. Setelah Fatihah baca surat. Setelah surat ruku. Nah, setelah surat ruku. Beres ruku, bangkit dari ruku. Nah, kemudian setelah itu apa? Baca Fatihah lagi, baca surat, kemudian bangkit dari ruku, i'tidal, satu rakaat. Jadi satu rakaatnya itu 2 kali ruku, 2 kali sujud, 2 kali berdiri. Dalam konteks 2 kali berdiri kan setelah ruku berdiri lagi kan? Nah ini adalah berarti itu dihitung satu rakaat. Kemudian nanti rakaat kedua sama seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan begini Pak, gimana hitungannya kalau saya masbuk? Kan masbuk dalam sholat gerhana itu dihitung satu rakaat itu kapan? Kalau mendapati ruku yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu sholat gerhana ternyata datang setelah ruku yang pertama, maka berarti tidak dapat satu rakaat. Maka berarti dia harus menambah. Contoh gini, saya sholat gerhana di masjid ini, ya di masjid Darus Saadah ini saya sholat gerhana. Begitu terjadi begitu saya ke masjid, ternyata imam itu baru beres ruku pertama. Contohnya imam ruku pertama, bangkit kemudian baca Fatihah lagi. Saya baru datang, maka saya ikut sholat beserta imam, tapi itu tidak dihitung satu rakaat.
Nah, kapan dihitung satu apa? Nanti begitu imam salam, ya ngulang lagi. Sama seperti tadi. Itu adalah nanti 2 kali ruku, 2 kali sujud. Ini Pak kaitan dengan tata cara sholat gerhana ini. Nah, sholat gerhana ini memang termasuk sholat sunat yang dianjurkan berjamaah. Jadi kalau Bapak Ibu berbicara tentang sholat sunat, maka sholat sunat ini ada sholat sunat yang dianjurkan berjamaah. Tapi ada juga sholat sunat yang tidak dianjurkan secara berjamaah. Ya. Nah ini adalah ada yang dianjurkan secara berjamaah, ada yang tidak. Nah, contoh di sini Pak, sholat sunat termasuk dianjurkan berjamaah adalah sholat gerhana. Jadi sholat gerhana ini adalah dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Nah ini adalah, ya, nah boleh nggak sholat sendiri-sendiri? Boleh, nggak apa-apa. Tapi dianjurkan adalah sholatnya secara berjamaah. Nah ini di maka ada seseorang nanti yang menyeru as-sholatu jami'ah. Maksudnya apa as-sholatu jami'ah? Itu adalah sholat akan dilaksanakan. Kurang lebih mungkin bahasanya begitu. Nah ini adalah as-sholatu jami'ah itu di dalam sholat gerhana. Terus kadang di sebagian kita suka mendengar ya, di sholat-sholat sunat yang lain suka ada, contohnya di sholat tarawih, as-sholatu jami'atu rahimakumullah, kan begitu. Atau di sholat apa lagi Pak? Sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya. Nah boleh atau tidak? Nah memang satu, para ulama sepakat kalau sholat gerhana itu dianjurkan as-sholatu jami'ah berdasarkan riwayat ini. Dalam sholat gerhana dianjurkan. Nah selain sholat gerhana memang dilaksanakan berjamaah, bacaannya dijaharkan, maka dianjurkan. Contoh sholat tarawih. Sholat tarawih kan berjamaah, sholatnya jahar itu maksudnya dikeraskan. Nah iya, berarti kan dianjurkan seperti itu. Termasuk adalah contohnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Nah Bapak Ibu di sini disebutkan Nabi mengeraskan bacaan ketika terjadi gerhana. Kan tadi kusuf itu gerhana matahari, kalau khusuf gerhana bulan. Nah maksudnya Bapak Ibu, sholat gerhana itu walaupun sholatnya dilaksanakan di siang hari, kalau terjadi gerhana kalau terjadi gerhananya di siang hari, maka tetap dianjurkan untuk untuk bacaannya dijaharkan. Kalau di malam hari terjadi gerhana bulan, para ulama sepakat karena sholatnya di malam hari dijaharkan, dianjurkan. Nah memang yang jadi perbedaan di kalangan para ulama, kalau gerhananya di siang hari, apakah tetap dijaharkan atau disirkan? Sehingga sebagian ulama mengatakan disirkan. Wallahualam, saya lebih cenderung Pak, karena ini sholat berjamaah, maka tetap dijaharkan. Mau sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, tetap dijaharkan. Tapi kalaupun disirkan, boleh-boleh saja. Coba lihat Pak hadisnya. In khosyafatis samsu ala ahdi Rasulullah. Ketika terjadi gerhana di zaman Rasul, gerhana matahari, fasolla Rasul salat, faqama qiyaman tawilah. Maka Rasul berdirinya cukup lama. Nahwan min qiraati suratil Baqarah. Ya kurang lebih Pak, berdirinya tuh panjangnya itu sekitar membaca surat Al-Baqarah. Itu bukan 2 rakaat Pak. Itu baru berdiri pertama aja. Jadi beliau berdiri sholat di berdiri pertama itu
sebelum ruku itu kurang lebih sekitar baca surat Al-Baqarah. Summa raka'a ruku'an tawila. Kemudian ruku, makanya dianjurkan nanti rukunya agak lama, Pak. Kemudian apa? Summa rafa'a, setelah ruku berdiri lagi. Faqama qiyaman tawila, berdirinya lama. Cuman tidak selama berdiri yang pertama. Jadi ibaratnya kalau berdiri pertama mah ya sepanjang surat Al-Baqarah, Pak. Kalau berdiri yang kedua ya lebih ringan dari itu, mungkin ya surat Ali Imran banyak. Nah, summa raka'a ruku'an tawilan, ruku lama, ruku apa? Wa waduna ruku'il awal, maka tidak sepanjang ruku yang pertama. Kemudian sujud. Nah, kemudian sujud, kemudian setelah itu adalah sujud, bangkit dari sujud, sujud, kemudian bangkit dari sujud, duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, summa qama qiyaman tawila. Kemudian nanti berdiri di rakaat kedua. Berdirinya lama tapi tidak sepanjang yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan wa duna ruku'il awwal. Summa rafa'a qama qiyaman tawilan wa duna al-qiyamil awwal. Summa raka'a ruku'an tawilan wa duna ruku'il awwal. Summa sajada, kemudian sujud. Istilah Bapak Ibu. Summan sorofa, kemudian beres salat, kemudian summan sorofa wa qad tajallatis syams. Kemudian beres salat, matahari sudah normal kembali. Fakhataban nasa, kemudian Rasulullah SAW khutbah ketika itu. Nah, dari sinilah Bapak Ibu menjadi dalil bahwa apa? Bahwa salat gerhana itu ya, setelah salat gerhana maka diakhiri dengan khutbah. Khutbahnya memang apakah 2 kali seperti khutbah Jumat gitu atau 1 kali? Ya, sebagian ulama mengatakan kan khutbah 2 kali. Jadi ada duduk di antara 2 sujud, duduk di antara 2 khutbah. Tapi ulama lain mengatakan ya udah manggala itu mah khutbah biasa saja. Artinya memberikan peringatan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika terjadi gerhana ini memang idealnya sholatnya itu dari awal gerhana sampai akhir. Itu idealnya. Mangga Bapak Ibu mau mulai mungkin nanti dari jam 9 gitu sampai jam berapa gerhananya? Kebayang Pak, 2 rakaat kan? Ya mangga gitu. Dan sholat sunat ini Bapak Ibu boleh dilaksanakan dalam keadaan duduk. Jadi mau Bapak Ibu cangkel menang diuk, tapi pahalana setengah. Pahalana setengah gitu. Jadi boleh Pak duduk, cuman pahalana setengah gitu. Jadi itu boleh duduk ya, silakan. Terus Bapak Ibu begini, oke Ustaz, kami kayaknya sholatnya tidak akan sepenuh itu, selama itu. Maka selama terjadi gerhana itu perbanyak takbir. Jadi boleh takbiran Pak. Jadi takbiran aja di sini seperti biasa. Ya cuman mungkin nanti perlu diperhatikan kaitan dengan suara keluar mungkin ya. Apakah muful gitu ya dari awal gerhana sampai akhir? Mungkin manggala itu mah diobrolkan. Karena kita juga harus memperhatikan, mungkin ada orang yang besok harus beraktivitas, mungkin jangan-jangan dia perlu istirahat dulu. Nah mungkin takbirnya, kalau saran saya mah mungkin awal gerhana takbir gitu ya, mungkin nanti pas ya mungkin 2 jam kemudian takbir lagi gitu. Nah nanti mungkin kalau sholat gerhananya di sini mau disepakati, contohnya di sepertiga malam terakhir jam 2 atau setengah 3, nah mungkin kurang lebih sekitar 15 menit atau 20 menit sebelum sholat gerhana dilakukan, nah disitulah takbirnya terus menerus. Nah mangga itu mah. Tapi buat Bapak Ibu di rumah silakan takbiran. Tidak harus menunggu takbiran dari masjid. Silakan boleh di rumah. Ya, di rumah takbir, kemudian jangan lupa nanti bersedekah. Nah, salah satu sedekah yang bisa kita lakukan contohnya tadi, Bapak Ibu dari rumah bawa makanan, nanti beres sholat gerhana ya kita makan bersama. Karena kebetulan hari Senin bisa juga sambil sahur gitu kan. Mangga Pak, itu mah lebih kepada teknis saja ya. Ini adalah kaitan dengan sholat gerhana ini. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW sampai lama berdirinya itu adalah, jadi lama berdirinya itu adalah sekitar waktu yang diperlukan untuk membaca surat Al-Baqarah. Dan di rakaat pertama itu lebih panjang dibanding rakaat kedua. Rakaat kedua berdiri di rakaat pertama lebih panjang dibanding berdiri yang kedua. Rakaat pertama itu lebih panjang dibanding rakaat kedua. Itu anjurannya Pak. Kenapa lebih lama di rakaat pertama? Salah satunya adalah memfasilitasi orang yang datang agak terlambat supaya dia tetap kebagian 1 rakaat. Dan tadi Bapak Ibu, batasan mendapatkan 1 rakaatnya itu kapan? Batasannya itu adalah kalau kita kebagian ruku pertama. Kan nanti 4 ruku ya. Nah kalau Bapak Ibu sudah ketinggalan ruku pertama, berarti tidak dihitung dapat 1 rakaat. Tapi kata Rasulullah, kalau kita mau sholat berjamaah, apapun kondisi imam ikuti. Imam sedang ruku, ikut ruku.
Jadi ada sebagian orang kadang kalau imam ruku dia nggak ikut ruku, Pak. Gimana imam ruku dia diem gitu? Itu nggak boleh. Anjurannya adalah kalau imam ruku ya ruku, imam sujud sujud. Walaupun kita nggak kebagian rokaat nggak apa-apa. Ini adalah anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, ini kalau gerhana para ulama sepakat. Jadi kalau ketika terjadi ketika sholat gerhana ini para ulama sepakat. Ya, jadi ketika terjadi gerhana satu, Pak. Nah, kemudian ada sunnah yang dilakukan sebelum sholat gerhana itu adalah mandi, Pak. Mandi seperti sholat Jumat. Makanya di sini mandi, karena kita akan berkumpul dengan orang banyak, sholat bersama-sama, maka dianjurkan mandi terlebih dahulu. Tapi Ustaz cenah kumaha lamun mandina pakai cai panas? Jangan, Pak. Kalau mandi pakai cai panas bakal cihaneut, Pak. Cihaneut pakai. Ya maksudnya boleh pakai air hangat, silahkan mandi ya. Nah, jadi boleh Pak mandi pakai air hangat. Tapi Ustaz cenah mun mandi malam saya mah nanti masuk angin, jangan dipaksain. Ya, ini mah sunnah. Kemudian berdoa, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir dan sedekah. Dalam satu rakaat ada 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Disunahkan membaca surat yang panjang, Al-Baqarah contohnya Pak ya, atau yang lainnya. Disunahkan baca tasbih, ruku dan sujud yang lama. Jadi ketika sujud, ketika ruku dianjurkan lama. Kemudian disunahkan jahar pada sholat gerhana matahari, gerhana bulan itu yang disepakati. Adapun gerhana matahari yang terjadi di siang hari itu adalah memang terjadi perbedaan jahar atau tidak. Kemudian disunahkan khutbah setelah sholat gerhana. Tapi itu kalau berjamaah, Pak. Kalau Bapak sholatnya sorangan di bumi gitunya, terkena ayo khutbah. Masalahnya upami orang khutbah sana ngadangukeun. Ini dianjurkan aja ya. Mangga disesuaikan aja gitu ya, sholat gerhananya mau berapa lama dan lain sebagainya. Itu mah mangga disesuaikan saja. Ini adalah kaitan dengan sholat gerhana ini. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau tadi kan terjadi gerhana itu sepakat bahwa ketika terjadi gerhana apa? Ketika terjadi gerhana dianjurkan sholat gerhana. Terus gimana Pak kalau ada kejadian lain? Kan gerhana itu kan bisa jadi siksa, mungkin Allah menurunkan siksa bagi satu kelompok, kan mungkin aja, kita nggak tahu. Nah, ini bagaimana kalau terjadinya bukan gerhana Pak, tapi terjadinya itu adalah contohnya ada hal-hal yang ketika terjadi itu ada fenomena alam, Pak. Fenomena alam itu contohnya apa? Di sini disebutkan mahabbat rihun qatkun. Tidaklah angin bertiup. Maksudnya anginnya bertiup. Kemudian illa jasar Nabi sallam ala rukbatai. Kecuali Nabi berlutut di atas kedua lututnya. Seraya berdoa. Artinya Pak, ketika angin, mungkin bukan angin sepoi-sepoi ya, angin yang cukup besar dan lain sebagainya, maka Rasul kecuali apa? Ketika itu berlutut di atas kedua lututnya. Nah, apa Pak, Bapak Ibu yang di atas kedua lututnya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti sujud gitu ya. Ya, faqala, dan Rasul mengatakan dalam hadis ini, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Ya Allah, jadikanlah angin yang angin angin. Maka di sini angin adalah media yang digunakan Allah untuk menyiksa bangsa-bangsa terdahulu. Ada beberapa masyarakat zaman dahulu yang disiksanya dengan apa, Pak? Dengan angin. Anginnya nggak tanggung-tanggung kan berapa hari? 8 hari 7 malam. Pak. Itu siksa yang Allah turunkan. Bangsa Nah, itu biasanya si serbuknya itu ada dengan angin itu kan berpindah tuh serbuk itu. Nah, makanya di kita saya nggak tahu Pak ya, di Indonesia jadi terkenal Pak serbuk kurma teh obat hamil gitu ya. Padahal di Arab mah serbuk kurma teh jang naon Pak, jang ngawinkeun kurma. Ya mangga lah itu Pak ya, saya tidak akan menyalahkan gitu ya.
ya silahkan aja deh, itu mah halal ya. Ya cuman mungkin sugesti aja Pak. Soalnya di kita mah kayak Pak misalkan serbuk kurma, Bapak Ibu kalau beli serbuk kurma nyari di apotek insya Allah mau ketemu. Nyarinya di mana? Di toko pertanian. Cuman karena orang Indonesia banyak yang beli gitu ya, akhirnya ada juga di toko-toko oleh-oleh. Itu apa? Serbuk kurma. Ya mangga lah itu mah ya. Nah, itu mah namanya juga ikhtiar dan itu tidak melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah menyampaikan dalam surat Al-Hijr, dan kami telah meniupkan angin ar-riyah untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Nah, angin ini membawa awan dan menyerbuk tumbuh-tumbuhan dengan cara memindahkan benih benang sari ke putik. Ini kan kalau kita berbicara tentang apa? Tentang angin itu. Jadi angin itu rahmatan. Bisa jadi rahmat. Bapak-bapak kadang kalau dengan angin sepoi-sepoi kan jadi dunutan, baik. Kan ini juga rahmat kan? Karena ada orang Pak yang susah tidur. Nah, tapi kadang kita mah alhamdulillah banyak pelor gitu ya, begitu nempel langsung kayak gitu. Nah, ini adalah angin itu. Kemudian hadis terakhir Pak. Nah, ini adalah bagaimana kalau terjadi bencana dan lain sebagainya. Annahu shalla fi zalzalatin. Kata Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya beliau pernah sholat ketika ada gempa bumi. Sitta raka'atin, dengan wa arba'a sajadatin. Maka satu rakaatnya itu 3 kali sujud, 3 kali berdiri, Pak. 3 kali ruku. Jadi sehingga apa? Abdullah bin Abbas sholat. Abdullah kencang, tapi maksudnya itu bukan yang berulang-ulang Pak ya. Yang sifatnya itu gempa. Naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Pak ya. Kita tidak boleh terlalu takut, tapi juga jangan abai. Kan sekarang lagi rame tentang apa? Sesar Lembang ya. Nah, walau alam kita nggak boleh terlalu takut, jangan. Tapi juga kita jangan abai gitu ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, kalau lihat riwayat Abdullah bin Abbas, maka apa? Abdullah bin Abbas itu melaksanakan sholat. Jadi, nah berencana yang beruntun dan petaka-petaka alam lainnya, maka Abdullah bin Abbas melakukan itu. Nah, memang kalau kita lihat, para ulama berbeda pendapat tentang ini. Kan kalau terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, itu sepakat. Dianjurkan melaksanakan sholat. Ibnul Qayyim, idza ra'aitum ayatan, jika kamu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa tanda kekuasaan Allah tadi? Gerhana. Bencana juga kan tanda kekuasaan Allah. Banjir yang cukup besar. Bukan banjir seperti di Bandung, makan cuman genangan itu hilang, enggak. Banjir yang kadang kan ada di satu tempat berhari-hari. Maka apa? Maka pas judu, hendaklah kamu sujud. Hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan ketika muncul tanda-tanda kebesaran Allah untuk sholat. Nah, cuman tadi Abdullah bin Abbas mencontohkannya apa? Mencontohkannya 1 rakaat 3 kali ruku. Jadi Fatihah, surat, ruku. Fatihah, surat, ruku. Fatihah, surat, ruku. Baru setelah itu apa? Ruku, ya tidak sujud. Jadi setelah 3. Sholat gerhana tidak dilakukan karena adanya suara halilintar, angin ribut, dan kilat yang menakutkan. Karena hal itu sering terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan beliau tidak melakukan sholat karena itu. Beliau hanya melakukan sholat saat gerhana. Yang terbaik adalah membatasi diri dengan riwayat yang ada dari Nabi SAW. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ada satu wadifah, kata beliau. Wadifah itu dzikir pagi dan sore, yang mungkin Bapak Ibu suka membacanya. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan wirdul Qur'ani, bacaan Al-Quran yang kita baca. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ada yang disebut dengan
doa harian. Nah, doa harian itu kan dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, yang keempat, Pak, yang beliau sampaikan, ada zikir di momentum tertentu. Maksud momentum tertentu apa? Zikir yang tidak setiap hari kita baca. Tapi ketika kejadian itu ada, maka kita membaca itu. Salah satunya apa? Ketika angin kencang, ada angin ribut, angin puting beliung atau angin apa gitu ya, angin topan dan lain sebagainya, maka tadi doanya, Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha adzaba. Ini kan doa. Atau ketika terjadi hujan, maka Allahumma shayyiban nafi'ah. Karena kan hujan itu kan tidak setiap hari. Kadang di kita tiap hari, tapi kan kadang seminggu, kadang mungkin kalau dulu kan ada istilah ayeuna usuk halodo, lamun geus berberan, jajaban baheula makan gitu nya. Nah, berarti kan udah musim hujan kan. Nah, walaupun sekarang kan nggak bisa diprediksi. Kalau dulu mah kan orang tua zaman dulu mah kalau mau nanam padi bulan ini gitu. Kenapa? Biasanya banyak hujan. Ya, terlepas dari itu yang jelas ketika turun hujan ada doanya. Nah, ini adalah yang disebut dengan zikir di momentum-momentum tertentu. Salah satunya apa, Pak? Salah satunya adalah ketika terjadi bencana, ketika terjadi dari kan bisa Allahumma hawalaina wal untuk sekeliling kami, jangan menjadikan hujan itu adalah membawa madharat untuk kami. Jadi Bapak Ibu, ini adalah yang disepakati sholat gerhana. Ya, adapun selain sholat gerhana jadi perbedaan. Anjurkan ya, kita takbir laksanakan sholat gerhana dilakukan secara berjamaah disunnahkannya, tapi kalau Bapak Ibu mau melaksanakan sendiri-sendiri juga dibolehkan saja ya, karena sholat gerhana ini termasuk sholat sunnah, dianjurkan berjamaah, tapi kalau mau sendiri pun tetap dibolehkan. Tapi sekiranya Bapak Ibu itu saja yang bisa sampaikan. Barangkali satu pertanyaan barangkali Pak kalau ada, atau ibu-ibu ada, baik materinya atau materi. Sebentar Pak ya, kalau hari ini tuh jam berapa ya? Ya, gerhana ini terjadi ya memang puncaknya jam 00 Pak ya, sampai jam ini memang total gerhana 2000 akan berlangsung pada Senin 8 September. Dimulai pukul 00.30 itu gerhananya Pak. Ya, waktu Indonesia Barat ya. Dan fase puncak gerhana itu adalah jam 1 ya, sampai jam ya, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi nanti gerhana ini memang ini cukup lama gerhana ya. Cukup lama gerhananya sudah ada. Kemudian awal kontak adalah jam 00.30, gerhananya jam 1:11, akhir kontak jam 2:56. Nah, ini adalah makanya ini disebutkan mulai takbir jam 1, sholat gerhana jam 1:30. Ada yang melakukan itu, mangga Pak. Jadi nanti mungkin kalau Bapak Ibu mau melaksanakan, saya mau di ujungnya saja sholat gerhananya jam berapa contohnya. Karena ini kan akhir gerhananya jam 3 kurang. Itu jadi kalau sudah jam 3 itu sudah normal kembali. Mulai gerhananya jam 23:27. Jadi mulai mungkin jam 23:27 belum kelihatan. Cuman itu mulai kontaknya. Nah, puncaknya nanti adalah jam 1:11. Nah, memang makanya ini salah satu ormas Islam memberikan arahan, nanti katanya takbirnya mulai jam 1, nanti sholat gerhana jam 1:30, dilanjutkan khutbah serta pengumpulan dan pembagian sedekah. Nah, ini anjuran. Tapi kalau Bapak Ibu mau, jadi kalau idealnya sholatnya jam berapa? Upami bade mati jam 11:30 sampai jam sahur sampai jam 3, berarti 1:30, 1:30, 2, 1:30. Nah, 3 jam setengah lah Pak. Enggak Pak. Cuman mau cenah Ustaz sholatnya tuh standar we tong lami teuing gitunya.
bacana sajus gitu mah enggak, Pak. Silahkan lah itu, Pak ya. Masalah lama atau sebentar nama itu mah masing-masing bisa melakukan sholatnya. Itu barangkali Pak, walau bisa. Tapi Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan sekian. Kalau ada hal yang mau didiskusikan, mungkin nanti setelah kita tutup saja. Pilih Bapak Ibu terus tekiat hoyong Pak, sarapan paginya itu di luar atau di sayogi. Tapi Bapak Ibu, kita akhiri pembahasan kita di pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.